Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas mengenai masalah hukum dan bagaimana solusinya. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, bagaimana jika hutang piutang tanpa ada bukti, misalnya semacam kwitansi ataupun sejenisnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi sebelum dilanjut saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari kami. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya hutang piutang itu adalah merupakan suatu perjanjian di mana yang satu menyerahkan sejumlah uang dan yang satunya menerima, dan biasanya ada perjanjian kapan akan mengembalikan. Ya, perjanjian sebenarnya bisa secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada tanda bukti berupa tulisan? Ya, sebenarnya apabila tidak ada bukti berupa tulisan, mungkin bisa dicari bukti yang lain, misalnya saksi ataupun bentuk chat atau email atau bukti transfernya ketika bertransaksi hutang piutang. Ya, memang secara hukum perdata, agar pembuktian lebih kuat sebuah perjanjian lebih baik harus secara tertulis, kemudian ada saksi, kemudian ada tertulis, dan kemudian ada saksi, ada tanda tangan kedua belah pihak. Nah, sebenarnya dalam kasus tidak ada pembuktian, apabila ada pengakuan dari yang berhutang, maka itu juga tidak menjadi masalah, artinya sudah menjadi bukti bahwa orang yang berhutang mengakui. Sekarang masalahnya apabila yang berhutang tidak mengakui, maka ini tugasnya untuk pemberi hutang untuk memberikan atau mencari bukti-bukti bahwa dia telah pernah memberikan hutang kepada seseorang. Nah, ini apabila di dalam pengadilan memang nanti agak berat ketika tidak ada bukti-bukti. Makanya yang memberikan hutang mungkin nanti bisa mencari saksi, mungkin pernah ada komunikasi waktu transaksi seperti itu, ataupun ada transfer bank. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya, tanggapannya. Jadi intinya apabila tidak ada bukti tertulis, dicari lain, bukti-bukti yang lain, misalnya transfer bank ataupun saksi ketika pernah menyerahkan uang. Nah, ini jadi satu pelajaran untuk kita semua bahwa ketika hutang piutang itu yang paling bagus adalah perjanjian secara tertulis, bukan hanya lisan saja. Karena lisan itu bisa, tapi memang agak lemah ketika tidak ada saksi. Saksi pun juga harus benar-benar orang yang dapat dipercaya. Ya, kira-kira seperti itu tanggapannya, jawabannya. Sekali lagi, ke depan apabila hutang berhutang itu dibuatlah perjanjian secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.